Hai semua, hari ini mau ngajak teman-teman ngobrol-ngobrol lagi. Dan sebelumnya apa kabar teman-teman? Biar kita sadar nih, kita hari ini kabarnya gimana ya? Lagi seneng, lagi sedih, atau lagi apapun. Nah hari ini gue mau ngajakin teman-teman buat ngobrolin sesuatu yang sempet rame banget di mana-mana di media sosial kita, di Twitter, di Instagram, di Facebook. Masih ada gak sih yang mainan Facebook? Terus juga di status WhatsApp. Pokoknya kayak heboh banget di mana-mana. Semua orang tiba-tiba serentak ngomentarin soal healing. Ya gak sih teman-teman, healing? Padahal sebenarnya healing itu kan sebuah proses yang penting yang memang dibutuhkan oleh seseorang yang bener-bener butuh healing gitu. Tapi belakangan ini jadi heboh karena ternyata si istilah healing ini digunakan sama beberapa orang atau bahkan bisa dibilang sebagian banyak orang untuk menggambarkan kebutuhan mereka untuk misalnya istirahat sejenak, untuk mereka kabur dalam tanda kutip ya dari rutinitas mereka. Tapi mereka menggunakan healing ini sebagai kata yang dipakai, yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan mereka itu. Nah, tapi jadi heboh karena ada pergeseran makna. Kalau kita tarik ke belakang lagi, kita mau bahas dulu nih sebenarnya healing itu apa sih? Nah, healing itu secara teori lah ya bisa dibilang adalah proses penyembuhan yang dibutuhkan seseorang yang punya luka batin, yang punya trauma, yang punya sesuatu yang harus dibereskan, karena kalau nggak diberesin mereka nggak bisa berfungsi secara normal di kesehariannya mereka. Nah itu adalah definisi healing yang sebenarnya. Tapi makin kesini si healing ini udah mulai bergeser nih maknanya, udah mulai berubah nih. Nah itulah yang kemarin sempat heboh banget dan menjadi perhatian untuk banyak orang. Nah sayangnya penggunaan kata healing ini bisa-bisa kalau nggak dicegah, nggak dihentikan, bisa-bisa ngebuat orang-orang yang emang sebenarnya butuh healing, orang-orang yang emang punya trauma secara psikologis atau ya punya hal-hal yang emang harus disembuhkan itu tuh jadi disepelekan gitu loh teman-teman. Karena apa ya, kalau sesuatu yang udah terlalu sering diulang-ulang jadi sesuatu yang terlalu common, yang harusnya sesuatu yang penting tuh jadi kayak biasa kali, semua orang juga butuh healing, jangan dibesar-besarin, jangan ini, jangan itu. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Untuk untuk seseorang bisa mengerti makna healing yang mereka butuhkan ini juga ada prosesnya gitu. Jadi ketika si orang ini ternyata udah kayak lost, dia udah nggak tahu dia harus apa sama hidupnya, dia benar-benar butuh untuk ketemu gitu sama orang yang bisa menangani dia gitu. Nah tapi kenapa, lagi-lagi gue balik lagi, kenapa banyak orang yang lantas mau pakai nih si healing-healing ini. Nah ini terjadi karena kita punya satu kecenderungan untuk mendiagnosa diri kita sendiri. Ya nggak sih teman-teman? Kayak misalnya kita pilek dikit, kita batuk dikit, nggak mau dong dikit-dikit ke dokter. Ya nggak? Sekarang kita udah gampang banget kayak online nanya-nanya sama dokter, nyebut-nyebutin gejala kita, ya itu lebih baik gitu dibanding kecenderungan untuk kita Google sendiri, kita cari tahu sendiri, kita lihat-lihat, wah ini kayak gejalanya cocok banget nih sama gue. Ini kan namanya penyakit ya, bukan cocokologi ya. Nggak bisa main dicocok-cocokin gitu aja gitu. At some point pasti kita nggak bisa sembarangan minum obat yang kita abis cocok-cocokin terus kita cari tahu, oh kalau gejalanya ini, obat-obatannya ini. Ya at some point kita benar-benar butuh bantuan profesional gitu. At some point kita benar-benar butuh untuk ke dokter, untuk dokter tahu, untuk dokter periksa lebih lanjut gitu. Sebenarnya apa sih yang jadi sakitnya kita? Ya nggak sih teman-teman, kayak kalau kita ke dokter aja kan nggak yang cuma diajak ngobrol doang ya, pasti ada nih untuk sakit-sakit yang mungkin udah lebih jauh, yang lebih kompleks gitu. Biasanya even dokter pun butuh pemeriksaan lebih lanjut gitu. Misalnya butuh dibantu sama alat-alat, sama mesin-mesin yang emang bisa melihat apa yang dokter tidak bisa simpulkan dari sekedar ngobrol aja. Kebayang nggak kalau itu kalian lakuin ke diri kalian sendiri? Dokter aja yang emang ngerti butuh gitu bantuan hal-hal lain, ya masa kalian bisa nolong diri kalian sendiri? Kan gak sesederhana itu ya teman-teman. Sama halnya juga sama si healing ini. Healing ini kan berhubungan dengan kesehatan mental lah. Sekarang juga apa-apa, aduh kesehatan mental gue terganggu, kesehatan mental gue terganggu. Dan orang dengan sangat mudah mendiagnosa diri mereka sendiri gitu. Baca lagi,
Google lagi itu bukan sesuatu yang salah, tapi ketika kalian Google, kalian baca-baca, terus kalian nggak konsultasi ke pihak yang tepat, kalian menyimpulkan sendiri, ya penanganannya juga nggak akan tepat gitu teman-teman. Jadi kalau emang sebenarnya nih, maaf nih, kalau emang sebenarnya kalian cuma capek, kalian cuma jenuh, kalian cuma butuh rehat sejenak dari aktivitas kalian, ya bilanglah kalian butuh istirahat, ya bilanglah kalian butuh hiburan, kalian butuh refleksi, kalian butuh refreshing gitu. Jadi nggak usah, atau sebisa mungkin kurangin lah penggunaan kata healing ini. Kenapa? Lagi-lagi supaya mereka yang emang ternyata benar-benar butuh healing bisa punya tempat untuk benar-benar dianggap serius dan diperhatikan gitu teman-teman. Jangan sampai sesuatu yang penting jadi sepele cuma gara-gara kita menganggap enteng itu gitu. Dan kalau emang nih ternyata teman-teman ternyata adalah bagian dari orang-orang yang emang benar-benar butuh si healing itu, aku bisa bilang sih kayak gak ada salahnya untuk kalian minta pertolongan, gak ada salahnya untuk kalian membuka diri kalian dan datang aja ke orang yang emang profesional, yang emang praktisi. Sama halnya kayak misalnya orang sakit ke dokter, ya mungkin teman-teman yang ngerasa ada yang gak beres sama diri kalian punya trauma-trauma tertentu, kalian punya luka yang emang ngebuat kalian sampai ngerasa gak bisa lagi nih berfungsi dengan baik di keseharian, kalian gak bisa lagi kerja, kalian gak bisa lagi kayaknya untuk menjalani kehidupan kalian, dan kalian bener-bener butuh pertolongan, gak apa-apa, datanglah ke pihak-pihak yang emang bisa membantu kalian secara profesional gitu. Jangan takut, karena ya namanya mereka profesional, mereka punya kode etik, mereka gak akan menjudge kalian kalau kalian mau terbuka, karena mereka tahu mereka emang harus mendampingi kalian untuk jadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan jangan takut sama pandangan orang yang seringkali dengan sangat enteng, apalagi buat kita-kita nih yang emang dikenal sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Jangan takut sama omongan orang-orang yang dengan mudah bilang, lu aja kurang berdoa, lu aja gak deket sama Tuhan, udah berdoa aja, udah ini aja, udah itu aja. Gue tahu banget gak semudah itu, karena kalau emang semudah itu, ya gak akan ada yang namanya kesehatan mental yang terganggu, karena emang semudah itu aja untuk memperbaikinya gitu. Tapi ketika ini emang udah sampai ada pelajarannya, sampai ada orang-orang emang mengerti secara lebih profesional, berarti emang ini sesuatu yang tidak semudah itu untuk ditangani. Dan itulah kenapa healing disebut sebagai sebuah proses penyembuhan. Nah, jadi jangan takut sama omongan orang-orang, kita kurang berdoa aja, kita kayak orang gak percaya aja, kita kayak orang gak tahu firman aja. Itu ya gak usah didengerin lah teman-teman. Puji Tuhan kalau kalian masih bisa berdoa, puji Tuhan kalau dalam masa proses kalian menyembuhkan diri dengan didampingi profesional, kalian masih bisa deket dengan Tuhan, itu puji Tuhan banget, itu poin plus banget. Tapi jangan biarkan pandangan orang terhadap kalian, seberapa religiusnya kalian, jadi kalian gak mungkin punya kesehatan mental itu, untuk ngebuat kalian berhenti mencari pertolongan. Karena lebih baik kalian mulai dari sekarang daripada kalian biarin ini, dan ini jadi sesuatu yang kayak bola salju gitu, makin lama malah makin besar, dan kalian udah keburu terperangkap sama pemikiran itu. Jangan sampai nunggu seperti itu dulu gitu loh teman-teman. Jadi mungkin coba boleh kali ya kita sekarang renungin dulu, sebenarnya saat ini apa sih yang gue rasain, sebenarnya apa sih yang lo rasain saat ini, apakah ini gue cuma lagi capek aja ya, atau emang ada sesuatu nih yang udah gak bisa nih, gue emang butuh pertolongan gitu. Dan satu lagi, gue juga mau bilang gini, namanya kan kita manusia ya, kita hidup, gak mungkin dari kita lahir sampai kita bye-bye itu gak ada masalah, itu gak mungkin. Namanya kita hidup, kita pasti ketemu yang namanya masalah-masalah, ketemu sama hal-hal yang emang membentuk kita, memproses kita, ya itu adalah bagian dari bukti kalau kita hidup gitu. Kalau nggak ada itu semua ya berarti kita nggak hidup teman-teman. Nah jadi kalau emang kita berhadapan dengan, kok kayak dulu gue sekolah nggak seberat ini deh, ya namanya naik level ya, yang namanya kita naik level tuh pasti anginnya lebih kenceng gitu. Kayak kalau misalnya kita naik pesawat, itu kan anginnya kenceng banget nggak sih? Nggak mungkin kita tanpa pakai apa-apa kita bisa di langit gitu kan ya.
jatuh gitu. Cuma maksudnya semakin tinggi levelnya dalam kehidupan kita juga pasti anginnya, cobaannya, hal-hal lainnya, ujiannya tuh pasti makin kuat. Tapi itu justru diberikan supaya kita juga bisa jadi pribadi yang lebih kuat lagi. Jadi jangan kena apa dikit terus kayak aduh capek, aduh nggak bisa, aduh belum apa-apa udah aduh. Kalian nggak akan tahu semaksimal apa kalian bisa melewati itu kalau kalian nggak mengeluarkan sisi terbaik dari diri kalian gitu. Benar kita harus selalu libatin Tuhan, benar kita harus selalu ngandelin kekuatan Tuhan gitu, nggak boleh kekuatan diri kita sendiri. Tapi ketika kita ngandelin kekuatan Tuhan doang, kita nggak ngelakuin bagian kita, lagi-lagi yang nggak bisa juga. Gue tuh sering banget bilang kita harus lakuin bagian kita, karena gini, mau sekuat apapun, seluar biasa apapun Tuhan bantu kita, Tuhan tapi pasti mau kita ngelakuin apa yang jadi bagiannya kita. Misalnya, Tuhan taruh nih handphone nih di depan muka gue. Kalau misalnya gue tidak melakukan bagian gue untuk ngambil, apakah ini akan jadi punya gue? Ya enggak, kan nggak mungkin Tuhan kasih terus kayak dipentokin ke gue supaya itu punya gue. Ya mungkin iya, tapi kan nggak gitu konteksnya. Ngerti kan teman-teman? Ngerti lah ya. Nah jadi selama itu adalah sesuatu yang masih bisa kalian perjuangkan, sesuatu yang masih bisa kalian gumuli untuk kalian hadapi, ya hadapilah semaksimal mungkin, semampu kalian, lagi-lagi libatin Tuhan. Tapi jangan cepat menyimpulkan bahwa kesehatan mental kalian terganggu, karena gue percaya kalian juga nggak nggak segampang itulah untuk bisa punya kesehatan mental yang terganggu. Dan balik lagi untuk teman-teman yang memang kalian sadar dan kalian emang dalam kondisi yang butuh banget pertolongan, segeralah cari pertolongan dari pihak yang lebih profesional. Mungkin kalau di gereja kalian bisa tanya siapa ya yang kira-kira bisa mendampingi kalian melalui masa-masa ini. Atau kalau misalnya kalian punya orang lain yang kalian bisa percaya juga, yang kayaknya mampu nih untuk membantu kalian keluar dari ini, ya nggak apa-apa juga. Tapi pastiin kalian nggak sembarangan mendiagnosa diri kalian. Karena saat ini informasi itu udah banyak banget di mana-mana. Dengan sangat mudah kalian bisa baca banyak hal dari Google, dari ya media sosial lain tuh kayak memberikan banyak sekali informasi, banyak sekali ilmu, banyak orang yang mendadak jadi yang paling tahu gitu. Tapi kalian boleh membuka diri kalian terhadap semua informasi itu boleh. Tapi kalian harus validasi juga, kalian harus cek-cek lagi apakah yang kalian baca adalah sesuatu yang baik, yang memang sesuai dengan apa yang kalian butuhkan gitu teman-teman. Kalau dari gue sih itu aja sih. Intinya lakuin apa yang jadi bagian kalian. Dan kalau emang kalian bener-bener butuh yang namanya healing, carilah pertolongan. Dan kalau ternyata kalian cuma butuh rehat, ambillah waktu istirahat supaya kalian bisa besoknya beraktivitas dengan lebih baik lagi. Kita kurang-kurangin penggunaan kata healing yang kurang tepat ini supaya teman-teman yang memang membutuhkan bisa mendapatkan perhatian yang selayaknya tanpa disepelekan karena penyalahgunaan kata healing ini gitu teman-teman. Dan juga kalau misalnya setelah ini teman-teman misalnya punya pendapat atau teman-teman mau ngobrol-ngobrol, teman-teman bisa langsung komen di bawah, nanti kita ngobrol sama-sama di kolom komen gitu. Itu aja sih teman-teman. Dadah.